Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevlin Ardianta Syarullah, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kedewasaan secara rasional dari perspektif Islam. Nah, yang pertama ada mencintai harta benda. Dalam Islam, cinta terhadap harta bukanlah suatu yang salah, melainkan bagian dari fitrah manusia. Namun demikian, Islam mengajarkan kedewasaan dalam menyikapi kecintaan ini agar tidak melahirkan kerakusan dan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup utama. Nah, seperti pada dalil surat Al-Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Nah, hadis yang relevan yaitu, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia akan menginginkan dua lembah, dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Muslim nomor 5959. Nah, dari kedua dalil tersebut memiliki penjelasan, yaitu bahwa manusia cenderung tidak pernah puas dengan harta. Dan kedewasaan rasional dalam Islam terlihat dari sikap seseorang yang mampu menarik diri dari kerakusan terhadap harta dan menjadikan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, misalnya lewat infak, zakat, dan sedekah. Dan yang kedua ada konsep kefakiran atau kemiskinan. Islam tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mencintai kefakiran. Justru Nabi Muhammad SAW sering berlindung dari kefakiran karena ia dapat menyatakan seseorang pada kekufuran jika tidak disikapi dengan sabar dan iman. Nah, hadis yang relevan dari penjelasan tersebut adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, pengecut, kegigiran, kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5890. Dan ada hadis lain dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW besertanya mengatakan, kecemburuan hampir mendahului nasib, dan kemiskinan hampir kekafiran. Nah, dari kedua hadis tersebut memiliki penjelasan, yaitu kedewasaan rasional seorang muslim terlihat dari sikapnya terhadap ujian kefakiran. Seorang muslim yang dewasa secara iman tidak menyerah kepada nasib, tetap bekerja dan berusaha tanpa mengorbankan kehormatan dirinya. Islam juga menekankan pentingnya sistem sosial seperti zakat untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Nah, yang ketiga ada konsep keseimbangan dan keadilan. Islam adalah agama yang membawa prinsip moderasi atau wasatiyah dan keadilan. Sikap berlebih-lebihan baik dalam konsumsi, pemilikan harta, maupun dalam menghakimi orang lain dikecam dalam ajaran Islam. Nah, dalil yang relevan dari penjelasan tadi ialah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil. Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ada surah lain yang relevan dengan penjelasan ini tadi ialah, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyebutkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Surat Al-Isra ayat 29. Nah, ada hadis yang relevan, yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, urusan yang paling baik adalah yang pertama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari kedua surah dan satu hadis tadi ini penjelasan, yaitu kedewasaan rasional dalam Islam tercermin dari cara seseorang menempatkan sesuatu secara adil dan proporsional. Ini mencakup keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial, serta dengan pengelolaan harta antara konsumsi, tabungan, dan sedekah.
Nah, yang keempat ada konsep kemudahan dan memudahkan. Salah satu prinsip Islam yang menunjukkan kedewasaan spiritual adalah memberikan kemudahan kepada orang lain dan tidak menyulitkan, baik dalam aspek ibadah, muamalah maupun interaksi sosial. Nah, ada dalil Al-Quran yang sangat relevan untuk penjelasan tadi ya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan dan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu juga ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, ada hadis juga yang relevan dari penjelasan tadi ialah siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan kedewasaan seorang muslim juga ditunjukkan lewat kepedulian sosial dan kemauan untuk meringankan beban orang lain, baik secara ekonomi, emosional maupun sosial. Dalam konteks ekonomi, hal ini mencakup memberi penangguhan utang, tidak memberatkan dalam transaksi, dan berlaku adil dalam jual beli. Nah, untuk kesimpulan dari materi tadi ialah konsep kedewasaan rasional menurut Islam bukan hanya soal logika atau umur, melainkan yaitu bijak terhadap harta atau tidak rakus, sabar dalam kefakiran, seimbang dalam perilaku, dan memudahkan urusan orang lain. Nah, semua itu adalah indikator bahwa seorang muslim telah matang secara rohani, intelektual, dan sosial. Islam tidak sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai rasional yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial secara adil dan proporsional. Nah, itulah materi yang dari konsep kedewasaan secara rasional dari perspektif Islam. Nah, selebihnya mohon maaf jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.